Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa pada pertemuan yang berlanjut pada materi yang sempat kita bincangkan, kita bahaskan pada pertemuan minggu lalu. Pada kurikulum permaksaan ini, untuk rekan-rekan mahasiswa, saya seperti mengulas ataupun seperti menyampaikan materi bahwasanya untuk melengkapi dan memberikan wawasan lebih lanjut. Pertama, minggu lalu kita sempat berbincang pada membedakan daripada bank konvensional dan bank syariah. Oleh karenanya saya sedikit menyampaikan bagaimana penelaahan hukum perbankan syariah. Secara definisi di sini, perbankan syariah memiliki hasanah yang mana beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya bank yang beroperasi secara prinsip syariah ini memiliki maksud daripada dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai kaidah syariah Islam, terkhusus dengan tata cara bermuamalah secara Islam. Oleh karenanya secara tatanan bermuamalah di sini dijauhi daripada praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Untuk itu di sini dalam kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan dalam praktik usaha yang dilakukan dari zaman Rasulullah atau berbentuk usaha yang telah ada sebelumnya. Saya mengutip pendapat dari pakar Sultan Remi Sahdeni, mengungkap bahwa bank syariah ini sebagai lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi. Apa itu? Dengan mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, namun dengan prinsip syariah, dengan tidak secara pembiayaan yang berdasarkan prinsip bunga. Nah, secara aturan ketentuan dari regulasi perbankan syariah menyatakan bank yang menjalankan kegiatan usaha-usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, jadi secara efisiensi saya merangkum kembali pada prinsip-prinsip tersebut yang bermuara pada efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Jika efisiensi di sini mengacu pada prinsip saling membantu dan secara bersinergi untuk memperoleh margin secara kemungkinan yang memperoleh manfaat. Kalau keadilan di sini mengacu kepada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Dan kebersamaan di sini mengacu kepada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat yang saling meningkatkan produktivitas. Nah, oleh karenanya di dalam proses merujuk kepada kepastian hukum, ya, di sini terkait daripada aturan, ya, secara
memiliki filosofis tertentu di dalam perbankan syariah. Di sini bermuara bersamaan dengan regulasi aturan konvensional ya, tahun 92 sampai 98 yang merujuk kepada dual system bank pada saat itu. Namun pada kebijakan moneter di sini ada peraturan yang memisahkan daripada bank konvensional dan bank syariah untuk secara berdiri masing-masing atas regulatif yang menjadi kepastian masing-masing, di mana sebagai dasar hukum perbankan syariah diatur ataupun dilengkapi secara aturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, disinilah yang menjadi regulasi kepastian perbankan syariah untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa syariah. Nah, di sini tujuan yang akan saya sampaikan bahwa secara memiliki tujuan lebih luas dibanding dengan bank konvensional, oleh karenanya berkaitan dengan sebagai institusi komersil dan kewajiban moral yang disandangnya. Nah, oleh karenanya yang pertama, tujuan dari perbankan syariah untuk menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Nah, di sini pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna terciptanya peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Nah, dengan metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah modalnya untuk bergabung dengan bank syariah. Kemudian secara di sini akan bisa memunculkan inovasi-inovasi usaha baru ya dalam pengembangan, kemudian bisa mengurangi daripada angka pengangguran. Tujuan selanjutnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, karena keengganan sebagian daripada masyarakat itu untuk berhubungan dengan bank disebabkan oleh sikap menghindari bunga. Nah, disinilah menjawab daripada keresahan, kekhawatiran, kerisauan masyarakat luas dengan adanya bank syariah. Ini menjadi tujuan utama masyarakat untuk bisa mencapai hubungan-hubungan baik kepada lembaga perbankan. Nah, kemudian selain itu tujuan untuk membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya tujuan saya katakan sebelumnya, dengan metode bagi hasil ini pada bank syariah di sini bisa beroperasi, tumbuh dan berkembang melalui bank dengan metode hal-hal lainnya dengan menitipkan prinsip syariah sebagaimana bagi hasil yang telah ditekankan oleh perbankan syariah. Nah, di sini saya melanjutkan untuk rekan-rekan mahasiswa mengenal daripada produk bank syariah. Secara garis besar terbagi atas 3 bagian besar, yakni produk penghimpunan dana atau funding, kemudian produk penyaluran dana atau financing, kemudian produk jasa. Sebagaimana service di dalam produk penghimpunan dana ini ya, kita kenal adanya tabungan jelas secara kepastian diatur dalam regulasi Undang-Undang
nomor 21 tahun 2008 perbankan syariah guna untuk menyimpan ya dana masyarakat sebagai akad wadah dan atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan prinsip-prinsip syariah yang dalam penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang tidak dapat ditarik dengan cek bilet giro ataupun yang dipersamakan dengan dalam hal ini. Nah, tabungan di sini secara berbentuk simpanan nasabah yang bersifat liquid. Maksudnya di sini produk ya yang dapat diambil manfaatnya sewaktu-waktu nasabah membutuhkan, tapi dengan prinsip bagi hasil oleh nasabah. Kemudian ada yang namanya deposito. Deposito sama juga yang diatur oleh secara regulasi perbankan syariah dengan berdasarkan akad mudharabah, yang mana secara ketika nasabah melakukan penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan perbankan syariah. Jadi memiliki waktu tertentu terhadap deposit, beda dengan tabungan. Nah, ada pula produk seperti bank konvensional, yakni giro. Giro ini bersifatkan dalam wadiah, kemudian yang sifat penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilet giro ataupun sarana perintah daripada pemindah bukuan. Jadi prinsip daripada operasional bank syariah di sini telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian saya menjelaskan apa itu prinsip wadiah. Kemudian ini secara kepanjangan wadiah yat samanah. Di sini bank dapat menyalurkan manfaat ya, kemudian dapat disimpan serta menjamin untuk dapat ditarik setiap saat oleh nasabah. Secara dasar diatur dalam surat An-Nisa ayat 58 ya. Kemudian al-hadis dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian daripada maksud mudharabah di sini sebagai penyimpanan dana atau dipesan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal ya, dan bank ini sebagai mudarib pengelola. Jadi bank beroperasi melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah minjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari nasabah, yang mana bentuk mudharabah ini ya cara masyarakat kemudian bisa dilakukan secara bagi hasil kepada nasabah dengan merujuk kepada asas tanggung jawab tanpa merugikan pihak nasabah. Kemudian produk penyaluran dana atau finance atau kita kenal dengan pembiayaan. Di sini pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Nah, oleh karenanya di sini memiliki secara garis besar ya pembiayaan dalam prinsip jual beli atau bai'i murabah
atau BI Salam atau BI Istihad. Kemudian ada pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Kemudian ada pembiayaan yang sifat bagi hasil dengan musyarakah, mudarabah, mujaraah, zakat. Nah, terakhir produk jasa atau service di sini sebagai intermediaries, penghubung antara pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Di sini bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah yang mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Nah, jadi jasa perbankan sini sebagai sub, jual beli valuta asing, ya. Nah, di sini yang mana jual beli mata uang di sini merupakan tidak sejenis dilakukan pada waktu yang sama, ya, atau spot. Jadi bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing dengan prinsipnya bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing. Ada wadiah yang sebagai titipan, penerima simpanan hanya yang dapat menyimpan titipan, ya, tanpa berhak untuk menggunakannya. Jadi atas dasar titipan itu, ya, untuk menjadikan amanah agar supaya terjaga untuk bisa dipertanggungjawabkan secara etikat baik. Oleh karenanya demikian, atas pemaparan materi untuk rekan-rekan sekalian bisa dipahami, untuk bisa dimengerti, dipelajari, dan untuk didiskusikan secara formal, ya. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat dan berguna, dapat memberikan inovasi pemikiran ke depan. Demikian saya akhiri untuk perkuliahan minggu ini. Sampai jumpa pada perkuliahan minggu depan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.